Terjebak satu malam yang indah. Bab 060. Ki, nanti abis bunganya. Jangan dicabuti terus. Ayo ke sana, Ki mau kasih ke siapa bunganya. Nanti ditukar sama es krim bunganya, Reno mengusap lembut surai hitam Kinan yang dominan dari gen ayahnya. Kinan tersenyum, lantas berjalan dengan cepat menuju ke arah Awan dan Riko yang tak lagi merentangkan tangan. Tapi, menunggu bocah kecil itu berjalan menghampiri mereka. "Sini sayang," ujar Riko penuh cinta. Seraya mengayunkan tangannya memanggil bocah itu agar mendekat ke arahnya. Sementara Awan hanya tersenyum, seraya duduk bersila di lantai. Riko masih bertumpu pada lututnya untuk berdiri. Semakin dekat, dan Ki menyerahkan bunga itu ke Riko. Tapi, dia justru mendekati Awan saat Riko hendak memeluknya. Anak manis nan pintar itu sontak duduk di pangkuan ayah Awan. Ernia merosot, terduduk di lantai ubin. Melihat itu semua, dadanya bergemuruh, dengan tubuh menggigil. Sementara Awan sontak memeluk erat tubuh mungil nan menggemaskan itu seraya menyapai puncak kepala lantas ke wajah si bocah, hingga menghadirkan gelak dari si bocah. Sebab merasa geli dan diajak bermain. Riko pasrah. Dia sudah memperkirakan semuanya. Dan memang yang terjadi tepat seperti yang dia khawatirkan. Dia ikut duduk bersila di samping Awan. Lantas, mengusak surai hitam Kinan dengan penuh kasih. "Ambillah, aku percaya, kamu bisa membuat Mama Ki bahagia. Melihatmu saja Ernia bisa tersenyum tulus. Apalagi jika dia bersamamu. Aku yakin, dia akan semakin bahagia." "Congrats ya," ujar Riko. Membesarkan hatinya yang porak-poranda terkena gempa tsunami yang melanda di dadanya saat ini. Seraya menyerahkan bunga yang dia dapat dari anaknya sendiri. Di sana, ada Reno dan Linda yang ikut terharu melihat Kinan bersama Awan. Lalu Daniel dan sang istri ikut tersenyum. Meski harus rela anaknya sendiri terluka. Dan Kebara, dia sampai menyeka ujung matanya sebab bahagia dengan keadaan yang terjadi. Sementara Mama Nenti, dia tetap menarik kedua sudut kabalnya. Sebab lega, melihat putranya bisa berbesar hati menerima semua luka yang kini dia dapatkan. Iya, dia tahu semua luka yang Riko dapatkan adalah kesalahannya. Andai sejak dulu dia tak membenci Ernia, mungkin anaknya akan bahagia kini. "Semoga kamu bisa mendapatkan Ernia yang lain nanti, gumam Mama Nenti. Seraya menyeka sudut matanya yang basah. "Kakek!" Suara jeritan Dinda membuyarkan suasana haru itu. Adik sepupu Ernia itu berlari ke arah sang kakek, yang sedang bersedekap dada memandang Ernia yang seakan menahan tangisnya saat ini. Pria sepuh itu menoleh ke arah sang cucu. "Kenapa Din?" tanyanya saat Dinda sudah semakin dekat ke arahnya. "Acara mau dimulai. Malah ngumpul di sini. Kak Winda udah cemberut aja itu. Dari tadi nungguin kakek. Kak Kuma sama Kak Linda man." "Ish!" cebik kesal Dinda, seraya melotot ke arah Linda yang cengengesan melihatnya. Gadis itu berjalan mendekati kakaknya itu. Lantas mencubitnya keras-keras. Lalu menuju ke Ernia yang masih menahan segala rasa yang tak lagi sanggup dia tahan. Ada lega, ada juga sesak sebab harus teringat tentang kakaknya. Tapi, ada juga bahagia. Sebab, putranya mengerti bahwa hati sang ibu telah sejak lama dibawa oleh pria yang saat ini sedang memangkunya dengan riang. "Kak, ayo. Kak Winda nungguin tahu." Kesal Dinda seraya menarik tangan Ernia agar berdiri. "Iya," sahut Ernia seraya berdiri. "Kakak nyusul sebentar lagi." Wanita itu mendekati Riko dan Awan yang sedang fokus menjahili Kinan sampai bocah itu tak berhenti tertawa.
Saat wanita itu mendekat, Riko lekas menengadahkan wajahnya, menatap lekat mantan istrinya dengan pasrah. Aku mau kamu bahagia, Ar. Kalau sampai Awan nyakitin kamu, kembalilah padaku, aku akan selalu mencintaimu. Selamanya, ujarnya, seraya tersenyum getir. Ernia menggigit kabalnya, menahan perih yang tertoreh dalam dadanya. Awan gegas merogoh kantong celananya, masih dengan posisi memangku Kinan. Lantas dia membuka boks perhiasan, dan menyerahkan bunga yang dia dapat dari Riko. Maukah kau menikah denganku? Ungkapnya. Di sana, tak jauh dari mereka, ada Rangga yang tersenyum getir menahan luka. Tapi, ada kelegaan yang tersirat dari sorot matanya. Sebab kakak sepupu yang amat dia sayangi akhirnya mendapatkan tambatan hati yang dia yakin mereka saling mencintai. Tapi Ernia, dia terdiam menatap dua benda yang Awan pegang. Matanya tak berkedip menatapnya, sampai Awan pegal menunggu pergerakan dari Ernia. Sekilas, Ernia melirik Riko, yang justru tersenyum lantas mengerlingkan matanya dengan manis. Ambil cincinnya, jika kamu bersedia menikah denganku. Atau ambil bunganya, jika aku masih harus menunggu kesediaanmu lagi, ucap Awan sekali lagi. Sebab dia tahu, Ernia masih ragu dengan keputusannya. Kak Kuma, ayo, ditunggu Kak Winda. Teriakan Dinda membuat Ernia kaget, dan lantas mengambil kedua benda itu, lalu menggenggamnya erat. Ernia hendak menggendong Kinan, tapi Awan tahan sedemikian rupa. Biar kisama aku, Ar. Tapi, kan biar terbiasa. Kapan nih mau disahkan jadi ayah benerannya? Ish. Gerutu Ernia, yang sontak berjalan cepat meninggalkan mereka. Dengan wajah yang merona, Riko tersenyum getir, seraya meninju lengan Awan. Jangan menggodanya begitu, aku cemburu, tahu. Ungkap Riko jujur. Awan tersenyum penuh kemenangan. Sebab berhasil membuat wanita itu tersipu dengan rona merah jambu di pipinya yang putih bersih. Riko ikut tersenyum, meskipun hatinya hancur dan melebur. Yuk, ucap Awan. Riko merangkul bahu Awan erat, seraya mengembuskan nafasnya yang terasa sesak. Mereka berjalan beriringan, dengan gejolak rasa yang berbeda. Awan lega dan bahagia, sementara Riko hancur dan terluka. Lalu Rangga, jangan lagi ditanya. Kalian pasti tahu seperti apa dia. Wan, nitip kisama Ernia ya. Kalau kamu sudah tak menghendaki mereka berdua lagi, aku masih setia menanti mereka sampai kapanpun. Kalau sampai aku tahu mereka tidak bahagia bersamamu, aku akan datang dan merampasnya darimu, ucap Riko jujur dari hatinya yang remuk tak berbentuk. Ernia berada di hati yang tepat, Ram. Tenang saja. Aku akan menyayanginya sepenuh hatiku, melebihi cintaku pada diriku sendiri. Jangan menunggunya, sebab artinya kamu akan menunggu untuk selamanya. Karena kami hanya akan terpisah oleh kematian, sahur Awan dengan keyakinan hatinya. Riko tersenyum pias penuh luka. Tapi, dia harus merelakan itu semua demi Kinan yang harus bahagia. Sebab, hanya dengan Ernia bahagia, putranya itu juga akan bahagia. Karena itu, dia yakin, jika pilihan Ernia dan Kinan adalah yang terbaik dari Tuhan. Acara hari itu begitu pelik. Tapi, rangkaian acara belum selesai. Sebab ada beberapa adat yang harus mereka lalui. Penyatuan antara Winda dan Bima. Saat malam tiba, Ernia menemui Winda yang sedang bertukar pakaian. Sebab acara hari ini usai. Plak. Ernia meninju bahu Winda kuat-kuat. Apa sih, Kak? Ih, sakit tahu. Protes gadis itu, iyalah, masih gadis dong.
Kan belum belah duren, baru selesai acara akadnya. Hihihi. Kamu apa-apaan hah? Pakai acara lamaran-lamaran begitu. Amuknya pada Winda. Gadis itu tertawa, seraya menghindari serangan dari Ernia. Aku tuh sayang loh sama kakak. Makanya aku mau cari penghangat buat kakak. Sudah 2 tahun lebih, loh kakak hidup sendiri. Memangnya nggak pengen gitu, cariin ayah buat Ki. Winda berbicara seraya terus menghindari pukulan kesal Ernia. Cekrek. Pintu terbuka, Linda masuk dan langsung naik ke atas ranjang. Lalu berjingkrak-jingkrak di sana. Tak ayal, sprei yang telah terpasang rapi dan bersih. Sekonyong-konyong jadi berantakan sekali. Linda, jerit Winda seraya melempar bantal ke arah adiknya itu. Tapi, gadis itu tak peduli. Dia terus saja lonjak-lonjak kegirangan. Winda melotot ke arah adiknya, yang membuat Ernia akhirnya ikut naik dan berjingkrak ria bersama adik sepupunya itu. Mereka terbahak bersama, mengabaikan Winda yang terus berteriak-teriak kesurupan. Yeay, Kinan mau punya ayah. Hori, bak. Ernia mendorong Linda sampai gadis itu jatuh terjengkang ke kasur seraya terbahak. Sebab melihat wajah Ernia yang sudah seperti kepiting rebus, membuat Linda semakin tertawa lebar. Cie-cie, yang malu-malu. Hahaha. Goda Linda sekali lagi. Ernia sontak menyerang adik sepupunya itu dengan brutal menggunakan bantal. Al, kalian nyebelin. Ini mau buat malam pertama aku loh. Kalian malah berantakin begini. Amuk Winda, yang sontak mencubit Linda dan Ernia. Linda lari keluar, disusul Ernia yang mengejarnya. Dan, saat Linda berhenti mendadak, otomatis Ernia menabraknya dengan kuat. Au, jerit keduanya. Boleh ikutan gak kejar-kejarannya? Ujar Reno. Ernia memonyongkan kabalnya. Melihat dengan gesit Linda menempel ke sang kekasih dan bergelayut manja di lengannya. Ernia tetap saja mengejar gadis itu. Lantas mencubitnya kuat-kuat. Kakak Maah, sakit tahu. Biarin, welek. Sungut Ernia seraya berlalu setelah puas mencubit adiknya itu. Bruk, tak fokus, Ernia menabrak seseorang. Yang sontak membuatnya terdiam 1000 bahasa. Sementara Reno dan Linda berdehem-dehem terus menggodanya. Cie-cie, yang baru jadian. Nggak boleh duluan nikah. Harus kami dulu, titik. Kami yang udah tunangan, welek. Goda Linda, seraya berlalu Sari Awan dan Ernia yang sedang berhadapan dengan malu-malu. Ish, cerewet. Balas Ernia seraya mencubit sekali lagi lengan Linda, saat gadis itu mencubit kecil pipi Ernia yang sedang merona. Sudah makan belum? Tanya Awan, sebab bingung hendak bertanya apa. Lupa, Mas. Mas sudah makan belum? Grogi sekali Ernia menjawabnya. Mereka. Ceka. Bikin yang lain baper saja kalau lagi berdua. Hayo ngaku, pasti bacanya sambil senyum-senyum. Iya kan? Sebab yang nulis juga mesam-mesem sendiri. Hahaha. Makan yuk, ajak Awan, seraya menyodorkan tangannya. Berharap Ernia akan menautkan tangannya dan mereka bisa bergandengan dengan mesra. But, Ernia sontak mengerucutkan kabalnya, yang membuat Awan mengusap tengkuknya seraya berkata, hehehe maaf. Lupa kalau belum halal. Halalin yuk, biar bebas. Shoot. Wajah Ernia sontak memerah, seolah ada air es yang sedang mengguyurnya. Lantas ada ribuan kupu-kupu beterbangan mengelilinginya. Bunga-bunga bertebaran menghujani tubuhnya. Awan tersenyum lebar menampilkan deretan giginya. Sebab mendapatkan tinju di lengannya dari sang kekasih hati. Pria dewasa itu kian terkekeh melihat wajah Ernia yang
Sudah semerah tomat. Kenapa sih? Aku serius loh, ucap Awan yang lurus menatap Ernia. Meski hatinya kian bergejolak tak menentu, ketika wanita itu menatap balas dirinya. Katanya mau makan, protes Ernia dengan wajah salah tingkah. Iya. Kan sambil jawab bisa, balas Awan lagi. Yang kian lebar tersenyum melihat wajah Ernia yang malu-malu. Pengen rasanya Awan bopong itu tubuh. Bawa ke peraduan, diuyel-uyel sampai wanita itu tertidur pulas. Sayangnya, hilal halal belum terlihat. Ahahaha, Mas Awan. Udah nggak sabar pengen deket-deket adek Ernia. Nanti keburu hilang nafsu makannya, kalau bahas itu terus, alibi Ernia yang wajahnya sudah semakin merona. Besok juga lapar lagi. Yang penting sekarang dapat jawaban dulu. Kapan mau dihalalkannya? Desak Awan. Ernia kian tersenyum, semburat merah di pipinya kian merona, membuat wajah putih itu kian bersinar menampakkan kecantikannya. Dan, semakin membuat jantung Awan kian berdebar tak menentu. Makin cepat, semakin baik. Kalian bukan lagi anak-anak yang baru mengenal cinta. Apalagi status Ernia itu janda, yang rentan sekali terkena fitnah. Jadi, kapan kamu siap menghalalkannya, ucap Kek Bara. Yang entah kapan beliau hadir di antara mereka. Dan, justru menantang pria tampan itu. Kek Bara. Mengganggu saja mereka sedang beromantis ria. Tapi, kehadiran dan jawaban Kek Bara justru membuat Awan kian tersenyum lebar. Sejenak, dia menatap Ernia, yang wajahnya masih tersipu malu. Setelah dia memandang wajah sang kakek saat beliau berbicara. Aku menunggu jawaban Ernia, Kek. Kalau memang sekarang Ernia siap, aku tidak menolak, tantang Awan. Linda dulu, Kek. Dia yang Linda sama Reno itu masih sama-sama lajang. Yang masih bisa ditunda nanti. Kalau kamu memiliki status sepertimu itu sulit, Kuma. Kalau dalam filosofi Jawa, ada kalimat begini. Ibarat menyelipkan sembilu di ketiak. Kita diam saja rasanya ngilu, saat tangan bergerak. Salah gerak sedikit saja, sudah pasti kulit berdarah, potong Kek Bara, seraya menatap lekat cucunya. Tapi, Kek. Ernia dengan wajah masamnya menatap lekat sang kakek. Kakek hanya tidak ingin nama kamu tercemar fitnah, Kuma. Semua juga demi kebaikan kamu. Mantan suami kamu juga sudah tahu. Dan dia juga tidak keberatan, mungkin. Ernia tertunduk, Kek Bara merangkul bahu Ernia erat. Awan semakin dalam menatap gerak tubuh wanita itu. Dia tahu, ada yang masih mengganjal dalam hatinya. Kenapa dia masih juga belum mau untuk naik ke jenjang pernikahan? Kakak kamu juga pasti mengerti dan akan ikut bahagia, Kuma. Dia pasti senang melihatmu tersenyum bahagia bersama Awan. Kakek Bara mencoba menyelami perasaan dilema cucunya itu. Kuma takut Kak Gela semakin kecewa dan sakit hati, Kek. Sebab, Kuma urung menyampaikan ganjalan hatinya. Karena hal itu tidak mungkin dia ungkapkan. Kamu ingat, saat Gladys sore itu memintamu memegang bahuku. Timpal Awan. Ernia menoleh, dan menatap wajah Awan dengan seksama. Keningnya berkerut, mengingat hal yang Awan katakan. Waktu Gladys bersikeras ingin sekali melepaskan cincinnya. Tapi dia sangat kesulitan. Imbu Awan lagi berusaha mengingatkan kejadian yang telah berlalu sekian lama. Oh, iya, itu. Aku yakin, Gladys ingin kita hidup bersama. Lalu tentang mimpiku, kamu belum lupa, kan? Ernia menghela nafasnya panjang. Lantas menatap sang kakek lekat. Seakan ingin sang kakek tahu.
Akan kegelisahan hatinya yang benar-benar dilema. Sisi hati dia nyaman sendiri, tanpa beban hati yang harus tersakiti. Tapi, sisi lain hati, dia bimbang dengan mendiang sang kakak. Lalu, yang paling rentan adalah statusnya yang memang sangat syarat fitnah. Dan akan lebih baik, jika dengan segera dia menanggalkan kesendiriannya. Agar tak lebih banyak lagi dia harus menolak lamaran pria. 1 tahun lagi, ya. Aku. Kapanpun itu. Aku siap menunggu, potong Awan. Tidak, kakek tidak setuju kalau harus menunggu selama itu, Kuma. Kalian bisa menikah terlebih dahulu. Jika akan mengadakan pesta, itu bisa lain waktu. Semakin cepat kalian menikah, itu semakin baik menurut kakek, sela Kebara yang justru mendukung hubungan dekat mereka. Tapi, Kek, protes Ernia masih sangat bimbang. Tidak apa-apa, Kek. Toh kami berjauhan. Aku siap menunggu, kok. Duh, Awan. Kamu itu sabar banget sih. Pantes saja Gladys cinta banget sama kamu. Sampai takut jujur sebab cinta yang terikat dalam untuk kamu. Takut kamu tinggalkan, dan mencintai wanita lain.